Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua sahabat yang baik hati. Salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita sejenak berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai 51. Saya baca ayat 48 dan 49. Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja." Tuhan mengenal engkau. Mengenal sangat berbeda dengan mengetahui. Kita bisa saja mengetahui seseorang, tetapi belum tentu mengenalinya. Banyak informasi bisa kita pegang mengenai seseorang, namun belum tentu hal tersebut dapat mengenalkan seseorang kepada kita. Dalam renungan kita hari ini menyatakan bahwa Yesus mengenal kita. Yesus mengetahui dan mengenal kita lebih dari diri kita sendiri. Semua kita dikenal tanpa terkecuali sebagaimana dikatakan dalam syair lagu Kidung Jemaat nomor 282 ayat 2. Mereka dikenalnya yang hidup beriman, yang patuh dan percaya berdasarkan firman. Firmanlah yang menjadi santapan yang baka, firmanlah yang menjamin bertahan selamanya. Yesus yang mengenal kita, dia dengan kasihnya datang menemukan kita. Yesus yang hadir ke dunia ini untuk mencari dan menemukan kita, umat manusia, agar kita memperoleh hidup di dalam Yesus Kristus. Yesus dalam kasihnya pastilah menemukan kita. Namun bagaimanakah respon kita ketika kita mengetahui melalui firman Tuhan bahwa Yesus mencari dan menemukan kita? Berbagai macam respon kita yang ditemukan dan dikenal oleh Yesus. Ada juga yang dapat menemukan Yesus, yang terlebih dahulu mencari dan menemukan kita dan menerima kasih-Nya. Ada yang masih tetap menutup matanya sebab diselubungi oleh pergumulannya. Ada juga yang menolak Yesus walaupun telah diberitakan kepadanya berkali-kali. Natanael berhasil menemukan Yesus dan percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus selalu diikuti dengan kesediaan melakukan semua kehendak-Nya dan berserah pada Yesus. Yesus mengenal Natanael, Yesus juga mengenal kita. Yesus mengetahui apa yang menjadi kerinduan hati kita. Kasih Yesus menembus hingga ke dalam relung hati kita yang paling dalam. Hal tersebut yang membuat Filipus dan Natanael terpana melihat Yesus yang mencari dan menemukan mereka. Apakah kita mau membuka hati kita kepada Yesus yang menemukan kita dan menunggu kita dengan kesabarannya? Atau masihkah kita mengeraskan hati kita atau tetap menutup mata hati kita akan Yesus yang begitu mengasihi dan mengenal kita umat-Nya? Izinkanlah Yesus membukakan semua selubung di hadapan kita seperti yang Yesus lakukan kepada Natanael. Bisa jadi yang menghambat kita menemukan Yesus yang telah menemukan kita adalah masalah di pekerjaan kita, masalah di tengah keluarga, pergumulan dengan kondisi kesehatan kita yang mungkin kita tidak kunjung mengalami kesembuhan, masalah keuangan yang terus-menerus. Justru Yesus menemukan kita di tengah setiap masalah dan pergumulan yang sedang kita hadapi. Di tengah keadaan yang sedang kita hadapi sekarang ini, yaitu pandemi yang semakin meningkat, mari kita juga menemukan Yesus yang sangat mengenal dan mengetahui apa yang terbaik bagi kita melalui keadaan ini. Yesus sudah menemukan kita. Apakah kita menemukan Dia? Seperti Yesus melayani Natanael dengan sabar dan penuh kasih, bertolak belakang dengan sikap Natanael yang melihat keburukan asal-usul Yesus, di mana Natanael tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias karena keluarganya berasal dari Nazaret. Yesus melayani Natanael dengan sabar dan penuh kasih. Yesus memuji ketulusan hati Natanael. Yesus menghargai ketekunan Natanael mempelajari dan merenungkan hukum Taurat.
Menyadari bahwa Yesus sedemikian mengenalnya, Nathanael percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus melihat hal-hal positif dalam diri Nathanael, sangat berbeda dengan kita manusia dalam memandang sesama kita. Manusia sangat berharga di mata Allah, sebab itu Dia mencari dan menemukan kita. Ketika kita bertemu dengan Yesus yang telah menemukan kita, maka pada saat itu juga mari kita buka hati kita untuk mengalami kasih Yesus dan mengubah pola pikir yang sebelumnya tidak percaya menjadi percaya dan mengaku Yesus sebagai Mesias, Raja dan Anak Allah. Tidak ada kesombongan bagi kita untuk mempertahankan pola pikir lama kita. Yesus sangat mengenal kita dan Dia mencari dan menemukan kita umat yang dikasihinya. Mari kita juga menemukan Yesus melalui pengalaman kehidupan kita, melalui firman-Nya, dan dengan demikian kita akan dituntun mengalami perubahan. Dan perubahan pertama kita adalah memiliki iman percaya yang teguh kepada Yesus, serta mengubah pola pikir kita sehingga kita akan dimampukan melihat hal-hal besar yang Yesus kerjakan dalam hidup kita. Percayalah, Yesus sangat mengenal kita dan Dia mengetahui segala yang terbaik bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang Engkau nyatakan kepada kami. Terima kasih ya Yesus karena Engkau mencari dan menemukan kami. Biarlah kami boleh juga terbuka hati kami untuk dikuasai, dipenuhi oleh Yesus Kristus. Dan kami tidak dibelenggu oleh pergumulan-pergumulan duniawi. Biarlah setiap pergumulan yang kami hadapi menjadi alat Tuhan untuk semakin menyatakan kasih Tuhan yang menuntun kehidupan kami. Kuatkan kami Tuhan. Teguhkan kami di dalam menghadapi setiap keadaan, setiap pergumulan kehidupan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.